Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda bisa menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Iya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Iya, siang hari ini bersama saya Dewi Ratih dan kali ini dengan tema kelainan refraksi mata, di mana tema ini diambil dalam rangka untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023, di mana Hari Penglihatan Sedunia akan jatuh ataupun diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Dan Mitra Buana, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga disiarkan melalui Instagram di @rssp_sragen atau akun IG-nya milik dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik, narasumber kita kali ini ya bersama dengan Dr. Oktav Andi Sanjaya, SPM, dokter spesialis mata dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak Dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, hari ini bersama dengan Dr. Oktav, dokter spesialis mata ya, di mana juga tema ini diambil untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023. Dan tentunya Mitra Buana, kami juga mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Iya, mengenai kelainan refraksi mata. Nah ini Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu refraksi mata? Ya, yang dimaksud kelainan refraksi itu di mana suatu bayangan yang masuk ke mata itu akan tidak difokuskan di retina, sehingga kita melihatnya jadi kabur, buram, tidak jelas. Orang awam menyebutnya ya mata minus, mata plus. Iya, gitu. Itu yang dimaksud dengan kelainan refraksi. Gitu. Oh berarti ini yang mungkin orang biasa menyebutnya mata minus, Betul. mata plus itu. Betul. Ya refraksi mata, kelainan refraksi mata itu. Nah ini jenis-jenis kelainan refraksi mata itu seperti apa saja Pak Dokter? Pada umumnya orang awam menyebutnya mata minus, mata plus ya. Iya. Yaitu yang jenisnya seperti itu ya. Pertama mata miopia. Mata miopia itu di mana bayangan jatuh di depan retina, sehingga bayangan tidak fokus. Penderita pada pasien minus ini akan merasa kabur untuk melihat jauh. Oh seperti yang itu. Kedua itu mata plus atau mata hipermetrop, di mana bayangan ini jatuh di belakang retina, sehingga sama seperti miop tadi, bayangan tidak jelas. Pasien mengeluh lihat dekat maupun lihat jauh akan kabur. Dan yang ketiga itu astigmatisme atau mata silinder. Itu seperti mata miop dan mata plus juga, di mana pada mata astigmatisme itu bayangan akan jatuh di kedua titik fokus, bisa di depan retina maupun di belakang retina. Penanganannya dengan penggunaan lensa silinder. Oh gitu. Ada lagi yang keempat, sebenarnya bukan kelainan refraksi, ini karena elastisitas lensa yang terganggu, yaitu presbiopia. Itu karena usia atau apa? Karena usia. Oh gitu. Jadi pada usia tua di atas 40 tahun. Lanjut usia itu ya Pak Dokter? Itu ada keluhan untuk membaca itu kabur. Itu sebenarnya bukan kelainan refraksi, itu kelainan di lensa. Kemampuan daya akomodasinya berkurang sehingga ada keluhan untuk membaca kabur, sehingga dijauh-jauhkan gitu. Oh gitu, iya. Dan itu hal yang wajar di usia 40 tahun ke atas. Oh iya. Pasti untuk membaca kabur gitu. Harus sudah mulai berkurang gitu. Iya, betul. Ya. Berarti ini ada 4 jenis ya untuk kelainan refraksi mata. Ya. Mata minus, mata plus, kemudian ada mata silinder. Tambahan satu lagi mata presbiopia. Presbiopia. Mata tua. Oh, mata tua itu ya.
karena juga ini ya pengaruh dari usia gitu. Nah ini penyebab kelainan refraksi mata itu apa sih Pak Dokter? Hal utama penyebab kelainan refraksi ini ya pertama genetik, itu faktor utamanya. Itu nggak bisa dilawan kalau udah genetik gitu. Tapi gitu. dari beberapa penelitian ada juga yang menyebabkan karena kebiasaan, kebiasaan sehari-hari seperti baca terlalu dekat, terlalu lama memakai HP, baca di tempat kurang terang, itu beberapa penelitian menyebabkan itu sebagai faktor pencetus munculnya kelainan refraksi ini. Gitu. Nah ini mungkin ada penanganan khusus untuk menangani kelainan refraksi mata ini? Untuk secara gampangnya ya dengan kacamata penanganan refraksi ini. Tapi ada juga dengan cara operasi. Ya. Kalau selain itu Pak Dokter? Penanganan untuk kelainan refraksi hanya ada 3. Pertama dengan kacamata, kemudian dengan lensa kontak, yang ketiga dengan operasi. Oh seperti itu. Kalau di Sragen ya belum ada nih operasi. Kalau operasi lasik itu namanya. Oh operasi lasik. Berarti ini penanganan untuk kelainan refraksi mata ya, ini ada 3, yaitu dengan menggunakan kacamata, dengan lensa kontak dan juga operasi, yaitu operasi lasik ya Pak Dokter ya. Apa itu lasik Pak Dokter? Lasik itu membentuk bentuk kornea menjadi lebih data lagi, itu berguna untuk kasus mata miop dan silinder. Sehingga pada pasien miop bisa dihilangkan minusnya dengan jalan operasi. Selain dengan kacamata tadi. Nah ini Pak Dokter, bicara mata minus, mata plus, kalau biasanya ini mata minus ya, ini terkadang juga ada yang terjadi pada usia anak-anak Pak Dokter. Nah ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak mengalami mata minus dan apakah solusinya harus menggunakan kacamata? Ya, pada anak-anak bisa jadi minus, plus maupun silinder. Itu penyebabnya ya nomor 1 genetik tadi itu. Oh genetik. Itu hal yang nggak bisa dilawan, jadi nggak bisa disembuhkan. Iya. Sedangkan operasi tadi hanya bisa dilakukan pada ketika usia pertumbuhan berhenti, usia sekitar 20 tahun, ya, kadang 18 tahun juga sudah bisa. Tapi ketika anak-anak menderita kelainan refraksi ini, ya mau nggak mau solusinya hanya kacamata atau kontak lens. Oh gitu. Tapi kontak lens tidak disarankan, jadi hanya kacamata solusinya. Mungkin ada pengobatan dari luar gitu Pak Dokter? Sampai saat ini saya belum pernah menemukan tentang pengobatan penyakit kelainan refraksi ini. Jadi tidak ada obatnya. Iya, berarti ini bisa ditangani dengan penggunaan kacamata, lensa kontak dan juga operasi itu ya Pak Dokter. Betul ya. Nah ini Mitra Buana, untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami, nah masih kami buka di layanan line telepon ya 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan mata boleh ya, mumpung ini ada pakarnya. Ada dokter spesialis mata di sini ya yang kami hadirkan ya dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Nanti boleh ya bertanya mengenai kesehatan mata di luar tema ini juga boleh. Mungkin ini yang sudah sepuh-sepuh, ini yang sudah tua, biasanya ini ada gangguan penyakit katarak. Nah, boleh nanti seputar katarak ditanyakan ke Pak Dokter gitu ya. Silakan. Nah, Mitra Buana, seperti yang sudah Dewi sampaikan tadi bahwa tema yang diusung untuk kali ini adalah kelainan refraksi mata, di mana tema ini juga dalam rangka untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023, di mana yang jatuh ataupun diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Dan tahun ini Hari Penglihatan Sedunia mengambil tema Love Your Eyes at Work. Dalam peringatan ini banyak pihak dan masyarakat turut mengkampanyekan isu kesehatan mata, khususnya untuk merawat, menjaga, hingga memberi akses untuk mendapatkan penglihatan yang jelas. Nah Mitra Buana, sebelum kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya, masih seputar kelainan refraksi mata bersama dengan Dr. Oktav Andi Sanjaya SPM, dokter spesialis mata dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen, dan sembari kita menunggu ya atensi dari Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap stay di live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen.
Baik Mitra Buana dan pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Yang siang hari ini saya ditemani dengan Dr. Oktav Andi Sanjaya SPM, dokter spesialis mata dari RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Dan masih dengan tema yang sama ya, kelainan refraksi mata, di mana tema ini diambil dalam rangka untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Ini tanggal 10 Oktober, 2 hari lagi memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, masih ditunggu ya, kami tunggu di line telepon 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Oktav mengenai kelainan refraksi mata, di mana kelainan refraksi ini adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak difokuskan di retina, dan hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Dan Mitra Buana, seperti kita ketahui juga ya bahwa memiliki kualitas penglihatan terbaik ini pastinya menjadi dambaan setiap manusia. Dari melihat, manusia bisa mulai mewujudkan harapannya dan menyebarkan berbagai manfaat ke manusia lainnya. Tentunya kita perlu ya dan penting sekali untuk menjaga kesehatan mata. Wajib. Wajib ini kata Pak Dokter ya. Nah ini kalau tadi kita sudah menanyakan juga jenis-jenis kelainan refraksi mata itu apa aja itu ya. Kemudian bagaimana penanganannya dan juga penyebab kelainan dari refraksi mata itu sendiri. Nah Pak Dokter, apakah bisa disembuhkan dengan obat tetes mata untuk kelainan refraksi mata ini? Jawabannya sangat tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa Pak Dokter? Yaitu karena kelainan anatomi. Oh Kita gitu. tidak bisa ngotak-ngatik anatomi kita dengan tetes mata maupun obat apapun. Kalau mau sembuh ya dengan jalan operasi, kita rubah anatominya, itu yang baru bisa menangani kelainan refraksi ini. Gitu. Berarti ini tetes mata itu hanya untuk Dalam kasus kelainan refraksi mengendalikan ini atau tidak ada gunanya. Oh, tidak ada gunanya. Tidak ada obat min, obat plus enggak ada. Berarti ini seperti yang tadi sudah disampaikan juga Pak Dokter ya. Penanganan kelainan refraksi mata itu ada 3, yaitu dengan penggunaan kacamata, kemudian lensa kontak dan juga operasi, dan salah satunya adalah operasi lasik itu ya Pak Dokter. Ya. Nah, kalau penanganan di RSUD, pelayanan di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen, nah ini seperti apa Pak Dokter untuk penanganan kelainan refraksi mata ini? Ya, kalau di RSUD Sragen hanya untuk pemeriksaan kacamata, sedangkan untuk operasi lasik di Sragen belum ada. Belum ada. Untuk lasik saat ini hanya di Jogja, di Rumah Sakit Yap, atau di Semarang atau Surabaya yang dekat dengan Sragen ini. Oh gitu, berarti di Jogja ada. Jogja, Semarang, Surabaya yang dekat dengan Jogja, Sragen. Semarang, Surabaya. Solo berarti belum ada? Belum ada. Oh belum ada. Ini Pak Dokter sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Dari WA, dari WhatsApp-nya Buana Asri di 082 133 950 947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang Dok, tanya Dok, bagaimana mengatasi agar silinder tidak nambah terus? Apakah ada hubungan dengan menjahit di malam hari? Saya usia 52 tahun. Terima kasih atas penjelasannya. Dari 4955. Ibu siapa? Udah pakai nama ini. Oh iya. Ya, bagaimana agar silindernya tidak nambah terus? Iya. Ya itu sulit ya. Sulit. Karena itu genetik, jadi kalau emang genetiknya akan nambah terus, memang silinder itu akan nambah terus. Gitu. Kita nggak bisa mencegahnya. Sedangkan dengan kebiasaan perilaku sehari-hari, Iya. dari banyak penelitian pun pengaruhnya kecil sekali. Seperti Ibu tadi menjahit ya di malam Iya, hari. menjahit malam hari. Ya usahakan kalau menjahit ya gunakan usia 52 ya. Iya betul. Usia 52 gunakan kacamata dekat atau kacamata baca sehingga mata tidak tegang. Kemudian pencahayaan cukup sehingga mata kita tidak lelah untuk melihat jahitan tersebut. Jadi kebiasaan perilaku kita mungkin perlu diatur sehingga dari banyak penelitian tuh sebenarnya tidak pengaruh besar dari kebiasaan ini. Iya. Jadi yang utama adalah genetik. Jadi nggak bisa diapa-apain, kalau emang jatahnya nambah ya akan nambah aja Oh gitu. Berarti solusinya mungkin aktivitasnya di siang hari aja gitu ya Pak Dokter ya. Nggak harus siang hari, malam boleh, tapi ya
pakai penerangan itu yang cukup, pencahayaan cukup, pakai kacamata dekat dekat. atau mata baca. Iya, kacamata baca itu ya. Ibu di sini ada Priyanti, Bu Priyanti ya, dengan nomor kontaknya 4955. Oh, ada yang di line telepon. Iya, silakan. Oh, turun lagi boleh nanti ya. Yang mau bergabung melalui line telepon boleh di 8907999, masih kami tunggu ya. Baik, lanjut lagi ini pertanyaan selanjutnya masih di WhatsApp-nya Bu Ana Asri ya. Di sini datang dari IG. Ada juga yang bertanya Pak Dokter ini melalui IG-nya RSSP Sragen. Dengan nama akunnya Ana Teknik. Selamat siang Mbak Ana Teknik ya. Selamat siang Bu. Mau tanya Dok, mata kanan saya kadang tumbuh kayak bintitan, kadang kempes sendiri. Itu apa ya Dok? Ya, benjolan di kelopak Bu ya. Iya. Benjolan di kelopak itu ada dua macam, bisa hordeolum, bisa kalajion. Orang Jawa bilang itu timbilen. Timbilen yang hordolium itu. Dua-duanya timbilen tuh, Oh, hordeolum gitu. maupun kalajion. Itu ada dua jenis. Yang pertama yang bentuk infeksi, itu yang hordeolum, sedangkan yang satu tidak ada peradangan atau infeksi, itu kalajion. Kenapa bisa muncul? Itu karena ada penumpukan lemak di situ. Awalnya ada penumpukan lemak. Ketika terjadi infeksi, peradangan, maka berubah jadi hordeolum. Kemudian bisa bernanah kalau sampai infeksi. Oh gitu. Kalau Pengobatannya sendiri Pak Dokter? Pengobatan ya, pertama jangan sampai kotor, kelopak jangan dipegang biar nggak sampai infeksi. Ketika ada infeksi kita kasih tetes mata antibiotik atau salep antibiotik. Oh. Jadi untuk kalajian yang tidak ada peradangan, tidak ada infeksi, hanya terisi lemak, satu-satunya jalan adalah operasi. Gitu. Berarti kalau sudah dikasih salep atau tetes mata itu bisa kempes gitu Pak Dokter? Bisa kalau masih dalam bentuk peradangan infeksi. Tapi kalau udah bentuk lemak, itu lemak harus dikeluarkan. Bisa juga lemak itu akan serap dengan berjalannya waktu, lemak itu akan keserap sendiri, tapi butuh waktu lama, bisa berbulan-bulan. Nah ini kan ini tadi Mbak Ana Teknik juga mengatakan kalau ini kadang muncul sendiri, kadang hilang sendiri begitu Ya, Pak ada Dokter? beberapa pasien yang hilang timbul itu, seperti jerawat sebenarnya. Ada orang jerawatan terus, ada yang enggak. Oh gitu. Yang jerawatan Hampir terus sama karena berarti. produksi lemaknya banyak, sehingga gampang muncul lagi itu bintitan itu. Ya. Berarti ini untuk penanganannya seperti tadi ya Pak Dokter. Ya. Kalau masih dalam tahap peradangan itu kasih tetes mata atau salep itu ya, antibiotik itu. Terus Nah ini diamati juga ini penyebabnya. Beberapa pasien tuh berhubungan dengan pola makan. Ada orang makan telur, terus kemudian beberapa hari kemudian jadi bintitan. iya, oh gitu. Ada juga ikan asin, makanya itu perlu diamati. Berarti pola makannya juga pengaruh juga. Beberapa pasien iya, tapi banyak kan sih muncul dengan sendirinya tanpa sebab. Oh gitu ya. Mbak Ana Teknik ya, atau Ibu Ana Teknik ini dengan akun IG-nya ya sudah dijawab sama Pak Dokter. Mudah-mudahan jawabannya sangat membantu gitu ya. Lanjut lagi Pak Dokter. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Mama Catur ini ya, pendengar setia kita ini Pak Dokter. Selamat siang Dokter Andi. Selamat siang Bu. Saya mau tanya, saya punya penyakit diabetes penglihatan saya kabur. Oh, saya punya penyakit diabetes, penglihatan saya kabur. Bahkan gula rendah pun masih tetap kabur penglihatan saya. Solusinya apa ya Dok? Umurnya 56 tahun. Diabetes memang pengaruh besar ke mata ya. Gitu, Jadi iya. untuk mengetahui kaburnya apa ya harus periksa dulu karena banyak penyebab kabur. Pertama tadi kelainan refraksi. Iya. Kita cek dulu apakah ada minus, plus atau silinder. Kalau nggak ada kita lihat di retina karena penyakit gula ini pengaruhnya di retina. Oh gitu. Jadi kita harus lihat retinanya. Ketika sudah terjadi kelainan di retina ya ada penanganan khusus. Kita konsulkan ke dokter ahli untuk retina. Jadi untuk menjaga agar mata tidak terkena pengaruh gula ini ya dijaga. Gula darahnya harus stabil, harus normal. Iya. Kalau dibiarkan bertahun-tahun dengan gula darah yang tinggi, lama-lama pasti akan kena mata. Oh gitu. Itu susah penangannya kalau udah kena mata. Paling enggak itu dipertahankan, kalau disembuhkan cukup susah. Obatnya belum ada juga Pak Dokter? Obat penangannya untuk obat nggak ada, paling vitamin aja. Oh gitu. Biar Saat ini penanganannya ya dengan di laser, disuntik agar biar tidak berkembang kelainannya itu. Oh gitu. Oh ini matanya mata minus Pak Dok.
Ibu tadi itu. Nah, kalau mata minus ya perlu dicek dulu minusnya berapa. Dengan kacamata tadi sudah bisa membaik atau belum gitu. Kalau belum membaik, ya tadi ada pemeriksaan lebih lanjut, kita lihat retinanya. Jangan-jangan sudah sampai ke retina pengaruh gulanya itu. Itu ya Mama Catur ya. Iya, buat Mama Catur ya yang ada di Wonowoso sudah dijawab sama Pak Dokter karena juga matanya mata minus ya. Dengan penyakit yang diderita diabetes ini memang berpengaruh pada penglihatan. Betul. Itu ya. Jadi mungkin sudah pakai kacamata tapi tetap nggak bisa Dok. Oh gitu. Ya, itu perlu bisa lebih lanjut untuk periksa dalamnya mata retinanya. Ya. Nah ini Mama Catur ya, periksa lebih lanjut lagi ya. Banyak sebab, nggak hanya 2 tadi, bisa juga katarak, bisa juga kelainan lainnya. Oh gitu. Jadi perlu silahkan datang ke RSUD Sragen. Nah Mama Catur silahkan daftar langsung ke Dokter Andi. Iya. Nanti bisa langsung ada solusinya seperti itu ya. Nah mudah-mudahan sangat membantu ya penjelasan dari Pak Dokter tadi. Nah ini Pak Dokter, ada pertanyaan juga ini mengenai ini dari Bu Yati di Puro Asri ya. Nah ini izin bertanya Pak Dokter, saya ada keluhan. Saya semenjak makin usia bertambah, saya didiagnosis kena sakit katarak. Nah, obat alami dan tradisional apa saja untuk menyembuhkan katarak tanpa operasi dan bagaimana cara membuatnya? Terima kasih, mohon direspon. Ya, selamat siang Bu. Iya. Katarak tidak ada obatnya. Oh, katarak tidak ada obat. Jadi satu-satunya jalan adalah operasi. Katarak itu karena pengaruh usia, Iya. di mana lensa memutih mengeruh ya. Itu karena faktor usia. Itu nggak ada jalan lain. Ya lensa itu harus diambil, dibuang, diganti yang bening. Jadi sampai saat ini tidak ada namanya obat katarak. Ada juga di pasaran tuh obat penghambat katarak, tapi itu juga tidak efektif, tidak bisa menghilangkan. Iya. Paling nggak itu menunda, menghambat, memperlambat prosesnya terjadi katarak. Tapi sampai saat ini tidak ada namanya katarak sembuh, bening lagi, jernih lagi, tidak ada. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan operasi. Ya. Nah ini Bu Yati yang ada di Puro Asri sudah dijawab sama Pak Dokter, jalan satu-satunya jika ingin penglihatan jernih kembali ya tanpa katarak dengan jalan operasi seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah ini mengenai katarak ya masih tentang katarak. Apakah katarak ini juga bisa terjadi pada usia anak-anak ataupun remaja Pak Dokter? Bisa kena di semua usia. Pada bayi misalnya bayi baru lahir pun bisa. Nah ini penyebabnya apa? Katarak kongenital umumnya kalau dari lahir biasanya dari ibunya. Ibunya udah membawa infeksi biasanya. Jadi kalau infeksi di dalam kandungan. Iya. Jadi ketika bayi lahir korneanya lensanya sudah putih. Itu solusinya juga operasi juga. Iya. Pada anak-anak remaja juga sering juga katarak, tapi umumnya karena trauma, kepukul, kebentur itu bisa juga jadi katarak. Oh gitu. Tapi secara umum katarak itu karena usia, terjadi pada usia 50 ke atas udah mulai muncul itu. 50 tahun ke atas ya Pak Dokter? Iya. Nah ini untuk Anda ya yang berusia 50 tahun ke atas ya mungkin bisa diwaspadai karena bisa terjadinya katarak ya, penyakit katarak itu tadi. Baik mitra Buana dan pendengar ya, masih seputar kelainan refraksi mata bersama dengan Dr. Oktaf Andi Sanjaya SPM, dokter spesialis mata ya, yang hadir siang hari ini ya. Nah ini Pak Dokter masih ada ini beberapa pertanyaan Ya, silakan. dari pendengar setia kita ya. Baik, untuk selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita yang saat ini sedang mengikuti ya ataupun menyimak melalui 94,7 MHz Buana Asri FM ataupun melalui akun Instagramnya RSSP Sragen ya. Nah ini ada yang bertanya, selamat siang Mbak Dewi dan narasumber. Ya selamat siang Selamat juga. siang. Mbak Dewi mau tanya, apa benar mata kanan dan kiri itu memiliki keseimbangan yang berbeda? Terima kasih. Nah, gimana ini Maksudnya Pak? keseimbangan gimana? Mungkin dari Keseimbangan refraksinya. iya keseimbangan cara melihatnya mungkin seperti itu Pak Dokter. Kalau
refraksinya bisa beda. Yang kanan misalnya normal, yang kiri bisa -1 atau +1. Jadi nggak harus sama kanan kiri. Jadi bisa beda, tidak harus gitu. sama. Jadi yang dimaksud keseimbangan apa itu tadi? Mungkin keseimbangan dalam cara penglihatannya. Kadang kan di sini Terang. mata kanan kanan dibuka. Sangat bisa. Oh, Sangat seperti bisa. itu. Misalnya katarak satu mata ya, yang kabur yang kanan saja gitu. Atau yang minus yang kiri, yang kabur yang kiri. Jadi bisa tidak seimbang antara kanan dan kiri. Oh gitu ya. Nah ini dari ini ya 4120 sudah dijawab sama Pak Dokter. Nah memang ya bisa terjadi ini untuk mata kanan, keseimbangan mata kanan dan kiri itu bisa terjadi, bisa beda. memang berbeda seperti itu ya. Lanjut lagi ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak Dokter. Selamat siang, iya selamat siang juga. Saya Anin di Sragen. Dok, periksa mata itu sebaiknya di rumah sakit atau di optik? Dan hasilnya lebih akurat mana dok? Lalu hasilnya lebih kurang manual atau secara digital dok? Terima kasih. Ya, kalau periksa, kalau di optik kan sekarang udah terstandarisasi. Yang meriksa kan refraksionis. Sehingga mesinnya di optik juga sudah standar gitu. Iya. Hasilnya pun tidak beda dengan di rumah sakit. Sedangkan penggunaan tadi manual atau dengan alat, ya alat hanya sebuah alat bantu. Jadi awalnya kita periksa pakai alat, yang kedua kita konfirmasi dengan cara manual. Iya, seperti Karena belum tentu dengan alat akan nyaman hasilnya. Jadi yang terakhir harus dicoba dengan manual, dirasakan udah nyaman atau belum. Jadi monggo yang mau periksa ke rumah sakit monggo, yang ke optik monggo. Oh berarti. Tapi kalau ketika ada kelainan lain mungkin lebih tepatnya ke rumah sakit. Seperti pada ibu tadi yang bertanya, kabur usia 52 tahun, bisa jadi karena pengaruh gulanya, jadi perlu diperiksa lebih lanjut. Ya, ketika dengan kacamata tidak bisa maksimal, itu perlu datang ke rumah sakit untuk cek lainnya gitu. Oh gitu. Nah ini ya untuk Anin yang ada di Sragen sudah dijawab sama Pak Dokter ya. Jadi boleh ya memeriksakan mata di optik bisa, karena juga di sana sudah standarisasi ya untuk betul. Alatnya. Tapi kalau ada kelainan yang lain dari kesehatan mata, mungkin alangkah baiknya bisa dicek ataupun diperiksakan ke rumah sakit saja. Betul. Seperti itu ya Pak Dokter. Nah ini Pak Dokter, bisakah kelainan refraksi mata ini menyebabkan kebutaan? Ya, secara langsung tidak bisa. Oh tidak bisa. Ya, tapi secara tidak langsung ya, karena itu contohnya miopia itu faktor risiko terjadinya ablasi retina. Jadi miopnya bukan penyebab langsung untuk ablasi. Jadi pada kasus min yang tinggi dengan aktivitas yang berat itu bisa jadi lepasnya retina ya, atau disebut dengan ablasi retina. Jadi beberapa kasus pasien saya dengan minus yang sangat tinggi di atas 10 tiba-tiba gelap kabur. Itu karena lepasnya retina. Jadi bisa tapi tidak secara langsung. Bukan refraksinya tapi ada faktor lain, kelainan lain. Gitu. Contoh lain seperti pada mata yang hipermetrop atau rabun dekat tadi. Di mana pada hipermetrop itu bola mata lebih kecil. Itu faktor resiko untuk terjadinya glaukoma lebih tinggi. Jadi bisa akibatnya terjadi glaukom dan akibatnya kebutaan bisa. Oh gitu. Tapi itu bukan penyebab langsung, ada mekanisme panjangnya. Ya. Berarti ini ya Pak Dokter, kelainan refraksi mata ini secara langsung tidak bisa menyebabkan kebutaan. Yeah. Tapi ini sebagai faktor resikonya adalah seperti pada miopia tinggi beresiko ya, miopia tinggi beresiko terjadi ablasio retina. Betul, seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah ini Pak Dokter, bicara pola makan ya. Nah, pola makan ini juga berpengaruh pada kesehatan mata tentunya ya Pak Dokter ya. Nah, ini makanan apa saja yang harus dimakan agar mata tetap sehat? Ya, untuk mata sebenarnya yang dibutuhkan vitamin A, C dan E. Jadi konsumsi sayur dan buah itu perlu sekali. Setiap hari kita konsumsi sayur dan buah itu sudah sangat cukup. Iya. Karena yang dibutuhkan mata ada di semua, di sayur dan buah. Terutama untuk buahnya ya, sayur dan buah itu contohnya wortel. Wortel banyak beta karoten, bagus untuk mata. Iya. Kemudian sayur ya seperti brokoli, bayam itu juga banyak zeaxanthin dan lutein, itu bagus untuk mata juga. Oh seperti itu ya. Jadi ini makanan yang harus dimakan agar mata tetap sehat ini makanan yang mengandung vitamin A,
vitamin C dan vitamin E, seperti sayur dan buah-buahan ya, ini bisa dikonsumsi ya, wortel, brokoli, kemudian bayam, alpukat. Tidak itu. harus minum vitamin. Ya. Oh, tidak harus minum vitamin ya. Konsumsi sayur dan buah cukup ya, cukup itu aja. Gitu ya, jadi itu ya Mitra Buana, beberapa makanan dan ini ya, seperti sayur dan buah yang bisa dikonsumsi untuk menjaga mata agar tetap sehat, seperti itu ya. Nah ini Pak Dokter, tentang pelayanan penanganan kesehatan mata. Nah, apakah di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen ini juga bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Iya, sangat bisa BPJS. Oh bisa. Untuk kasus apa nih? Mungkin Bisa. katarak itu Iya bisa. untuk operasinya Bisa menggunakan BPJS. Yang tidak bisa yang tadi lasik Oh, untuk gitu. operasi mata minus itu tidak bisa dengan BPJS. Tidak ada di Sragen malah. Ada di Jogja tadi di rumah sakit Dokter Yap. Iya. Itu tidak bisa juga pakai BPJS. Jadi untuk penanganan pelayanan BPJS bisa digunakan ya untuk RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Iya. Jadi ini ya masyarakat Sragen yang mungkin ingin memeriksakan kesehatan matanya di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen bisa menggunakan dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Betul, Kecuali untuk operasi lasik, karena memang di Sragen sendiri juga belum ada gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan untuk layanan BPJS-nya. Nah ini Pak Dokter ya, karena waktu juga mungkin di akhir acara ini untuk closing statement-nya Pak Dokter, dari tema kita kelainan refraksi mata ini dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023. Monggo silakan. Ya, mata adalah jendela dunia. Jadi kita harus menjaga dan merawatnya ya. Dengan pola makan sayur dan buah itu menurut saya sudah sangat cukup itu untuk menjaga kesehatan mata. Jadi jagalah mata Anda gitu. Iya, Mitra Buana dan pendengar, mata adalah jendela dunia, jadi jagalah mata agar tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tentunya mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Dan pola makan ini sangat berpengaruh pada kesehatan mata. Kalau kita ada keluhan tentang mata yang mungkin kita tidak bisa untuk mengatasinya sendiri, langsung saja konsultasi ya ke Pak Dr. Andi, Ya, spesialisnya mata ini di Sragen. Jadi Mitra Buana dan pendengar ya, sesuai tema kita siang hari ini, kelainan refraksi mata untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober ya, di mana tema untuk peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun ini adalah Love Your Eyes at Work. Dalam peringatan ini, banyak pihak dan masyarakat turut mengkampanyekan isu kesehatan mata, khususnya untuk merawat, menjaga, hingga memberi akses untuk mendapatkan penglihatan yang lebih jelas. Dan kampanye ini biasa dilakukan berbagai pihak dalam sepekan. Ini bisa melalui media sosial, meeting online, webinar, seminar, hingga gerakan-gerakan lainnya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita bersama dengan Dr. Oktav Andi Sanjaya, dokter spesialis mata dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Terima kasih Pak Dokter telah hadir. Sampai di jumpa studio. lagi. Sampai jumpa lagi. Semoga ini bermanfaat juga ya mengenai kelainan refraksi mata. Jadi ada 4 jenis kelainan refraksi mata yang tadi sudah disampaikan Pak Dokter. Ada miopia, kemudian hipermetropia, ada astigmatisma atau silinder, dan juga ada presbiopia, yaitu mata tua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter siang hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya, karena mata adalah jendela dunia. Demikian live talk show kesehatan kali ini dengan tema kelainan refraksi mata dengan menghadirkan narasumber Dr. Oktav Andi Sanjaya SPM, dokter spesialis mata dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara talk show kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik